manufaktur kita pada bulan Februari 2024 ini apakah akan jauh lebih baik dibandingkan bulan sebelumnya atau karena memang Anda dekat begitu ya, karena Anda pelaku usaha, ini nampaknya juga ada hal yang terlihat yang mana juga menjadi sentimen bagaimana nanti angka PMI manufaktur kita di Februari 2024. Silakan Pak Fajar. Jadi kalau PMI naik itu ya wajar karena kita akan menyongsong bulan Lebaran, bulan puasa dan Lebaran, sehingga kita akan memenuhi kebutuhan untuk puasa dan Lebaran. Pada saat ini stok-stok di barang jadi di gudang sudah mulai jalan semua, sehingga kita berharap pasca pemilu ini menyambut bulan Ramadan dan Lebaran, kita bisa demand lokal bisa naik. Tapi ada beberapa catatan nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut, begitu Mas Bambang. Oke, baik. Jadi Anda melihat begitu ya, Pak Fajar, bahwa memang akan wajar sekali apabila PMI manufaktur kita akan angkanya naik di bulan Februari 2024. Kalau dari Anda, Pak Bambang, apakah Anda juga melihat hal yang serupa begitu dengan Pak Fajar, bahwa angka dari PMI manufaktur kita nampaknya akan lebih baik di bulan Februari 2024? Silakan. Ya, kebetulan kita melihat tren yang terakhir ya, di mana pertama PMI kita khususnya manufaktur berada pada posisi ekspansi dalam 29 bulan terakhir. Ya, jadi sudah hampir 2,5 tahun kita selalu dalam kondisi ekspansi, dan kalau dibandingkan dengan banyak negara, Indonesia cukup bagus posisinya karena terus ekspansi, sedangkan banyak negara maju lainnya dan termasuk negara yang emerging itu masih dalam kondisi kontraksi atau sangat dekat dengan atau baru ingin berpindah balik ke zona ekspansi. Nah, kalau melihat tren terakhir di Januari yang 52,9, saya perkirakan, saya sepakat dengan Pak Fajar, ada kemungkinan kenaikan di atas 53, ya, karena pertama selain menyambut Lebaran dan segala macam, ya, hari-hari besar, juga kita melihat bahwa pertumbuhan sektor manufaktur sendiri, misalnya di tahun 2023 itu cukup kuat, ya. Meskipun belum seperti yang kita harapkan, tapi pertumbuhan di atas 4% di tahun 2023 itu adalah modal awal yang sangat bagus untuk menunjukkan bahwa kondisi manufaktur kita ekspansif. Ditambah dengan tentunya pemilu yang artinya berjalan dengan aman, tenang, damai, ya, dan kemudian barangkali sudah ada prediksi, meskipun kita harus menunggu sampai pertengahan Maret nanti. Oke, baik. Saya akan kembali tanyakan kepada Anda, Pak Fajar. Dengan tentunya angka yang cukup ekspansif begitu ya di PMI manufaktur kita, apakah para pelaku usaha juga sudah membuat strategi untuk memberikan langkah-langkah ekspansi juga pada setiap perusahaan yang tentunya ada di tanah air kita? Silakan. Ya, kalau kita lihat memang kita akan lebih banyak bertumbuh kepada industri makanan minuman ya, di mana industri makanan minuman ini tahun 2024 kita harapkan akan lebih bagus, sehingga kebutuhan akan packaging itu nanti akan meningkat, itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga dari sektor otomotif, kalau kita lihat penjualan di roda 4 itu masih kisaran 60-70 ribu per bulan, itu masih bisa kita tingkatkan, sehingga target produksi 1,2 juta unit itu kelihatannya masih mungkin kita capai dengan beberapa catatan nanti. Kemudian untuk sepeda motor tuh yang notabene sudah mulai agak bagus ya, sekarang ada di 600 ribuan per bulan dengan kapasitas kita 8 juta per unit. Nah, which is itu semuanya akan menggunakan plastik sebagai komponen yang paling besar untuk di otomotif, makanan, minuman. Kemudian juga di sektor infrastruktur, nanti juga mudah-mudahan dengan kabinet baru yang pemilunya kami anggap cukup lumayan sukses. Nah, tinggal kita menunggu pilkada, di mana pilkada ini nanti akan serentak di seluruh Indonesia. Kita harap juga akan menjadi sebuah daya tarik atau daya pengungkit untuk demand lokal bisa naik lagi. Sehingga kami cukup optimis, tapi dengan beberapa catatan, di mana Cina juga lagi ekspansinya lumayan bagus, kemudian Middle East yang sudah tidak bisa capai market ke Eropa. Nah, tentunya Indonesia menjadi sangat bagus, sangat seksi untuk pasar mereka ekspor ke Indonesia. Nah, ini yang perlu kita sikapi bersama, jangan sampai produk-produk import nanti banjir ke dalam pasar lokal, di mana demand-nya sebenarnya
belum signifikan naiknya, tapi tetap kita harus waspada juga. Jangan sampai angin baik ini di 2024 ini menjadi pasarnya barang-barang impor. Nah, ini yang perlu kita cermati bersama. Jangan sampai barang jadi itu yang banyak masuk itu nanti akan menggerogoti utilitas industri dalam negeri. Begitu, Mas Bram. Oke, baik Pak Fajar, kami pertegas kembali, apakah memang untuk sektor plastik dan juga turunannya tidak ada langkah wait and see dari para pelaku usaha? Karena memang kalau kita lihat di sejumlah sektor dan juga sejumlah pengamatan ekonom dan juga analis, di tahun 2024 ini justru banyak yang masih wait and see begitu, karena memang banyak volatilitas yang terjadi khususnya di sektor ekonomi. Silakan. Ya, kalau wait and see tetap wait and see, Pak. Tentunya di sektor investasi jangka panjang ya. Investasi jangka panjang kita tuh kalau di sektor plastik ini butuh waktu 3 sampai 5 tahun. Nah, ini kan kemarin sebelum pemilu banyak sekali proyek-proyek besar yang kita harus schedule, kemudian kita juga wait and see terhadap pemulihan Cina dan wait and see terhadap kondisi global terutama di Middle East bagaimana. Nah, ini wait and see tetap lebih banyak ke jangka panjangnya. Kalau jangka menengahnya kita akan sangat melihat pertumbuhan dari sektor makanan minuman yang masih di bawah 6%. Mudah-mudahan tahun ini bisa di atas 7% sehingga kita bisa dorong industri packagingnya. Kemudian kalau kita lihat dari sektor otomotif khususnya roda 4 masih ada peluang untuk naik karena penjualannya masih di bawah 60.000 sampai 70.000 per bulan. Nah, dengan adanya pameran otomotif ini nanti mudah-mudahan menjelang Lebaran demand akan naik dan kita berharap pasca Lebaran demand akan terus cukup signifikan atau stabil di pertumbuhan yang positif. Begitu, Mas Bram. Oke, baik. Jadi lebih ke jangka panjang begitu ya untuk wait and see khususnya di sektor Anda. Saya akan kembalikan ke Pak Bambang. Pak Bambang, dengan masih adanya sikap wait and see dari para pelaku pasar, para pelaku usaha, yang mana juga ini akan mempengaruhi begitu ya aktivitas bisnis dan juga usaha, sebetulnya bagaimana pengamatan Anda hal ataupun sikap wait and see dari para pelaku pasar ini di tengah membaiknya sebetulnya data fundamental ekonomi kita? Silakan Pak Bambang. Sebenarnya sikap wait and see itu sangat wajar ya. Memang lebih banyak dipengaruhi oleh kondisi politik nasional dengan adanya pemilu dibandingkan misalkan tingkat bunga tinggi yang masih terjadi di sebagian besar negara maju maupun kemungkinan adanya friksi secara geopolitik. Jadi saya melihat ini lebih karena isu dalam negeri dan kalau saya perhatikan wait and see itu memang terasa di 2 bulan pertama, ya Januari dan Februari. Nah, ketika kemudian di bulan Februari mulai ada titik terang, kira-kira ke arah mana nanti pemerintahan baru itu akan berada ya di tahun nanti yang bulan Oktober tahun ini, maka saya lihat sikap wait and see ini mulai mencair lah kalau katakan ya. Sebagai contoh kalau saya ambil contoh di pasar modal, IPO di 2 bulan pertama di tahun 2024 ini relatif termasuk rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Ya, bukan karena prospek ekonomi yang kurang bagus, tapi ya mungkin para perusahaan atau calon emiten yang ingin IPO masih melihat ke arah mana kira-kira pemerintahan ini akan bergerak. Nah, ketika kemudian sudah mulai ada titik terang, maka saya perhatikan atau ada kemungkinan perkiraannya bahwa IPO ini akan mulai kembali ke normal dan mudah-mudahan lebih tinggi dibanding sebelumnya. Dan saya yakin ini juga terjadi di sektor real karena pertama ekspektasi konsumen ya yang dinyatakan dengan indeksnya atau kepercayaan konsumen itu masih sangat tinggi ya, masih yakin akan kondisi perekonomian Indonesia sehingga konsumen siap untuk melakukan konsumsi. Yang kedua, seperti yang Pak Fajar sampaikan, industri manufaktur tetap ekspansif ya, termasuk misalnya otomotif yang meskipun barangkali penjualan di bulan-bulan pertama ini agak anjlok, tapi ada kemungkinan masih bisa recover ya, rebound setelah masa wait and see ini berakhir. Karena bagaimanapun pembelian otomotif itu adalah termasuk barang modal yang barangkali masih agak ditahan dulu ketika kondisi ekonomi atau prospek ekonominya dianggap belum pasti.